Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kami merupakan mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Saya Intan Hamdani Marpadia dan rekan saya Ajik Febiola dan satu teman kami yaitu Wanda Fatika Sari. Saya dan teman saya lagi bersama salah satu internship muda yang berasal dari kota Palembang nih. Mungkin banyak yang penasaran siapakah dia. Oke, bisa nih Kak kenalan dulu bersama pemirsa-pemirsa saya di rumah. Oke, halo semuanya, saya Yudhistira Aji Buana. Tapi teman-teman sekalian bisa manggil saya Aji. Saya sendiri seorang mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Dan jelas saya mahasiswa aktif. Oke, itu ya perkenalan singkat dari Kak Aji yang merupakan owner. Nah, kita langsung aja ke sesi tanya jawab. Dari pertanyaan pertama yaitu boleh Kak Ajeng. Sebelum kakak menjalankan ide bisnis ini, tentunya kakak mendapat sebuah motivasi yang dapat menciptakan produk yang kakak pilih, yaitu bisnis kuliner ya. Kalau boleh tahu apa nih yang membuat kakak termotivasi untuk menjalankan bisnis tersebut? Sebenarnya sih saya sendiri kalau mau dibilang motivasi sih sementara saat ini nggak bisa dikatain motivasi. Tapi tujuan dari bisnis itu sendiri ya yang pasti mendapatkan income. Iya, itu yang mendapatkan income. Cuman awal, bisa saya cerita sedikit ya awal boleh. saya membangun bisnis ini. Boleh. Ceritanya itu pada kelas 8 SMP ya. Jadi ibu saya punya warung. Ibu saya ini punya warung. Nah, tapi kan yang namanya sebagai pelaku usaha yang buka warung, jadi harus tetap berada di warung terus-terusan dari pagi sampai sore. Jadi saya kan sekolahnya pagi nih, tapi sementara ibu saya itu udah pergi untuk jaga warung. Jadi ibu saya itu tidak memiliki waktu untuk masak. Sementara ya kalau saya lihat sendiri sih bahan-bahan di rumah itu tuh udah lengkap ya, ada telur. Jadi saya mencoba untuk masak sendiri. Pertama yang mulai itu dari satu telur. Saya goreng, terus eksperimen lagi, tambah ini, tambah itu lagi. Jadi ada satu momen, kapan ya? Pas SMK kali. Nah, jadi pada saat SMK itu tuh saya iseng untuk bikin cemilan yaitu risol mayo. Semayun ya. Iya. Oke, benar. Termotivasi dari orang tua yang sudah ada background penjual ya kak ya. Kalau boleh tahu nih berapa lama kakak melakukan uji coba kelayakan untuk produk kakak sehingga sekarang sudah pesan pemasaran? Tuh, trial dan error ya berarti ya. Benar. Kalau untuk trial dan error sendiri ya udah sering kali, banyak sekali waktu ya. Ada revisi ya kak? Iya, betul. Revisi terus. Nah, untuk cerita dari awalnya itu tuh saya pertama kali membuat banyak dan testimoni langsung ke keluarga saya yang berdekatan dengan rumah saya. Jadi saya begini satu-satu. Saya minta koreksi. Aku rasa enak, katanya ini enak, cuman kecilan Ji katanya. Oke, saya revisi. Mulai dari ini, mulai dari itu, mulai dari bahan, pemilihan bahan, teksturnya bagaimana. Nah, kan saya sempat jual juga nih waktu SMK kelas 3. SMK kelas 3. Jadi pada saat bulan Ramadan, itu ibu saya itu jualan kue. Jadi saya ikut juga nih. Bu, ikut dong. Saya pasang mayo nih, gitu. Nah, karena pertama kalinya untuk jualan, karena masih teriming-iming dengan omset yang gede atau penghasilan profit bersih yang gede, jadi saya sedikit curangin. Curang, ya. Jadi mayonya itu saya kasih air. Oke, kasih air guys. Iya, campur air. Itu jangan ditiru ya guys. Jadi saya kasih air untuk memberikan kesan mayo yang banyak dan lumer. Tapi saya juga lupa memperhatikan kulit risolnya. Bocor ya kan? Iya, pertama bocor. Dan juga kalau misalnya nggak bocor, kan kulit risol itu menyerap air. Benar. Nah, jadi begitu pas customer membeli produk kita, itu dibuka, mayonya kemana? Gitu. Jadi benar-benar dihabisan. Ya, serasa kalau misalnya saya berada di posisi customer itu, mungkin saya juga ngerasa ketipu. Ini risol mayonya mana? Adanya telur doang. Jadi maka setelah dari kejadian itu, saya kesini
kayaknya nggak usah pakai air. Oke, kita bikin sekali lagi untuk yang nggak pakai air. Nah, terus oke, ini mayonya ada berdasarkan informasi dari customer itu, dan telurnya juga ada nih. Oke, hanya saja kayaknya terlalu biasa deh Ji katanya. Bisa nggak ini ditambahin bahan-bahan yang ada rasa asin, sedikit ke daging-dagingan? Bisa, kita pakai sosis. Oke, dipakein sosis nih guys, toppingnya. Bisa, kita pakai sosis. Nah, untuk ukuran sosisnya itu sendiri yang sosis ada sih yang ukuran satu Iya, jari ya. benar-benar. Kayak sosis apa itu yang di warung-warung? Iya. Itu dibelah 4 guys. Nah, dibelah 4, set, set gitu. Jadi satu keping dimasukin di setiap satu risolnya. Nah, terus kata si customer, saya langsung ngejejer ini makanan saya tuh. Oh, ternyata enak. Ini udah sih, udah oke ini. Ini untuk yang harga segini udah pasti rasanya dapet, sensasi ininya dapet. Itu hanya saja looksnya, karena pada saat itu tuh saya masih menggunakan tepung panir atau tepung roti yang teksturnya masih kasar, masih gede-gede. Nah, jadi memberikan kesan berantakan, juga sempat terjadinya kebocoran karena kerasnya tepung panir itu. Nah, terus saya coba iseng, coba dihalusin lagi, ya pakai blender. Jadi saya halusin tepung panirnya itu, terus saya balurin, dan ternyata hasilnya maksimal. Perfect ya? Ya, Oke. betul. Kesannya lebih rapi. Jadi para customer juga memakannya nyaman. Nyaman. Oke, berarti udah banyak nih trial and error-nya seorang pengusaha muda kita nih yang ada di Kota Palembang. Oke. Selanjutnya Kak, pertanyaannya apa nih? Selanjutnya, Kak, setelah Kakak ada motivasi lalu udah mencoba trial dan error, itu bagaimana cara Kakak untuk menetapkan harga pada produk kuliner? A few moments later. Oke, tadi karena ada kendala cuaca yang tidak mendukung di outdoor tadi, kita dari ke sini nih guys. Jadi Hujan, kita guys, tadi. lanjutin dulu nih, kita dari Kak Aji gimana tentang harga tadi? Oh iya, saya menyesuaikan ya. Iya, Ya, menyesuaikan lingkungan juga. menyesuaikan ya teman-teman saya dengan keluhan-keluhan mereka yang wah lagi saya terbakar. Jadi sekarang saya harus menentukan bahan-bahan yang mana dari bahan-bahan tersebut itu tuh menciptakan suatu Untuk menjaga harga. kualitas ya, Kak? Iya. Saya juga harus menjaga kualitas dari bahan-bahan tersebut, dari risol saya tersebut, dari ya bahan-bahan tadi yang harus dipilih dengan baik. Namun ya harus juga mampu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dari customer yang sama saja mahasiswa tadi. Oke. Lalu, Oh, untuk harganya ya? Iya benar. harganya Ya, untuk harganya sendiri 5.000 guys, dapat 2 loh. Gitu. Termasuk murah nih guys, karena Dan worth biasanya it ya. iya benar, karena biasanya harga risol Melayu itu dibanderol dengan harga 310 biasanya. Jadi ya tergolong mahal ya untuk risol Melayu, tapi dengan kualitas dan rasa yang diciptain sama Kak Aji ini, untuk 2 risol Melayu dengan harga 5.000 itu sangat-sangat worth it lah Kak ya. Oke. Lanjut nih Kak aja. terus sudah berapa lama nih Kakak menjalankan bisnis kuliner tersebut, dan dengan cara apa Kakak memasarkan produk tersebut hingga bisa sekarang? Kalau pada saat itu ya dimulai dari, nah saya juga lupa dari kapan, antara SMK kelas 2 atau 3 salah. Untuk pertama kali saya memasarkannya itu dengan itu secara mulut aja. Saya ngasih info ke teman-teman saya, aku bikin risol nih besok, kamu mau nggak? Oh mau sih gitu doang. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mulai merambat dari bikin status WhatsApp, infoin ke grup teman kelas atau keluarga gitu. Saya masak sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Berarti udah lumayan lama nih Kak ya untuk menjajahi bisnis kuliner yang ada di Kota Palembang ini. Ada keinginan nggak nih Kak untuk bisa merambah ke luar gitu? Ya, Tentu benar, ya. Oke. benar. Tapi ya ada tantangan. Tantangannya. Oke, benar-benar. Tantangan apa nih Kak yang
tantangan yang kakak temui selama kakak sudah menjalankan bisnis ini? Kalau untuk tantangannya sendiri ya, mungkin teman-teman sekalian pasti tahu Iya. gimana sih kita seorang mahasiswa. Nah, dia seorang mahasiswa aktif. Ada guys. rasa Iya, seorang mahasiswa aktif. Jadi tantangan saya sendiri itu sebenarnya itu di perkuliahan itu. harus menyesuaikan jadwal ya kak. Saya harus menyesuaikan jadwal, yang mana ya tugas dari para dosen itu sedikit menggunung ya. Iya. Kalau sekali ngasih ya mungkin banyak banget, nggak mungkin tapi memang banyak banget. Jadi ya tantangan saya sih di situ, yang mana saya seharusnya mampu, sebenarnya mampu, cuman saya masih melihat waktu, ya saya mampu untuk memasarkan secara luas, namun ya saya melihat tugas-tugas saya itu, tugas dari kuliah itu, jadi saya belum berani untuk memasarkannya secara luas. Gitu. Tapi di situ kan tantangannya ya yang harus dilalui nanti. Setelah ya mungkin setelah tamat perkuliahan, mendapatkan pekerjaan, tapi tetap nih job setnya ini tetap di kuliner, di pengusaha gitu ya. Nah, sejauh ini kakak udah melangkah banyak ya tentang pemasaran, tadi udah dikasih waktu, udah dikasih jawabannya. Tentu kami mau mengulik tentang produknya nih kak. Kan tadi dari Somayo nih, apa aja kelebihan dan kekurangan dari produk yang kakak jualkan ke konsumen gitu. Dan kan tuh pasti ada kelemahan nih. Nah, apa solusi dari kakak? Cara kakak mengatasi kelemahan Iya, itu. boleh nih kak ceritain dulu. Untuk kelebihan dan kekurangan dari produk saya sendiri, menurut saya ya, Iya, pertama kelebihannya kita bahas dulu dulu. benar-benar. Dari kelebihan produk saya itu tuh harganya affordable, 5.000 dapat 2. Dan worth it juga ya kak di kantong pelajar. Saya juga nggak tahu lagi gimana sih yang Risol Mayo beli Dengan 5.000 kualitas dapat yang- 2 dengan kualitas yang Iya. begitu. Ya. Iya. Nah, terus apa lagi yang kelebihannya? Oh ya, mulai dari kemasan, mulai juga pada proses pembuatan itu Fresh ya kak, dengan secara fresh. dan- betul hygiene. Higienis itu harus diperhatikan. Higienis, guys. Iya, harus diperhatikan. Jadi setiap kali untuk satu risol itu saya selalu mencuci tangan. Karena saya sendiri orangnya bersih Dan juga. perfeksionis tadi kan? Iya, iya. Saya juga perfeksionis orangnya guys. Jadi untuk setiap risol itu saya ukur nih. Jadi untuk setiap risol itu ukurannya hampir sama. Ya, karena saya perfeksionis tadi harus ya memberikan kesan untuk setiap customer itu produk yang sama. Oke, tadi kan kita menyinggung sedikit tentang higienis nih. Ya, tentu nih bukan hanya enaknya aja untuk jadi sebagai konsumen seperti saya dan teman saya, higienis itu sangat penting guys karena itu menyangkut kesehatan Iya. kita bersama. Jadi kalau cari makanan itu tuh bukan hanya tampang luarnya aja, tapi higienis dan tidak Cara pembuatannya ya. Nah, nih, kak lanjut lagi nih. Kekurangannya nih kak. Kekurangan apa? ya? Iya benar-benar kekurangannya. Kalau untuk kekurangannya sendiri ya, karena pertama mungkin kemasan masih biasa aja ya. Maksud saya pakai kaos nikah gitu. Itu dia nih kelebihan dan kekurangan dari produk dari KAJ, tapi dia sudah bisa mengatasi ya. Oke. Nah, untuk omset nih kak, pendapatan, total biaya, kos yang dikeluarkan, dan profit yang dapat dari KAJ itu rata-rata per bulan itu berapa nih kak? Boleh nih dikasih tahu sama teman-teman yang mau menjajah pengusaha baru gitu, boleh? Oke, baik teman-teman. Untuk setiap bulannya saya tuh biasa ini kita ambil tengah aja ya. Iya boleh. Kurang lebih itu 800.000 kotor. Wow. Seorang anak muda nih guys bisa menghasilkan kuliah segitu. juga. Iya. Kapan lagi ya kan? 800.000 kurang lebih guys. Untuk profit bersihnya itu kurang lebih 700.000 guys. Jadi kan udah banyak nih insight-insight baru dari Kak Aji untuk kami. Boleh nih Kak Ajeng menyimpulkan dari garis besarnya aja nih, dari apa yang udah dikasih tahu sama Kak Aji. Oke, boleh Kak Aji. Oke, tentunya kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi yang mempunyai sebuah keterampilan atau ingin mencoba tantangan baru, tentunya
kita harus mencoba membuat sebuah ide bisnis atau ide gagasan yang dapat tentunya menghasilkan income dan cuan ya. Jadi intinya adalah sesuatu hal yang dikerjakan dengan baik akan menghasilkan juga Sesuatu yang baik. Paham? Paham ya? Oke, see you. See you.